Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 AKL. Semoga hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi akuntansi dasar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anak, pada minggu lalu di mata pelajaran akuntansi dasar membahas mengenai asumsi, prinsip, dan konsep dasar dari akuntansi. Hari ini kita akan belajar mengenai tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, di mana ada 4 langkahnya. Yang pertama dari sumber pencatatan. Sumber pencatatan ini bersumber pada dokumen. Ada dokumen sumber dan dokumen pendukung, seperti kwitansi, memo, cek, dan faktur. Selanjutnya dianalisis dari bukti transaksi, misalkan pembelian, penjualan, dan menaruh uang di bank. Setelah itu kita jurnal, itu membuat jurnal umum dari transaksi tersebut. Lalu diproses ke buku besar. Di buku besar ini adalah catatan ringkas dari akun atau transaksi yang sudah dimasukkan ke dalam jurnal. Selanjutnya mengenai perkiraan. Perkiraan ini merupakan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat menambah atau mengurangi jenis aktiva, kewajiban, dan modal pemilik. Melalui persamaan dasar akuntansi terlihat jelas pengaruh tiap transaksi terhadap perubahan. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, dan modal merupakan hak dari perusahaan. Tetapi penyusunan laporan melalui persamaan akuntansi tidak praktis. Kenapa? Karena memerlukan kertas kerja yang sangat luas. Nah, agar laporan keuangan disusun dalam waktu yang relatif singkat, maka setiap jenis perkiraan, yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban, harus dibuat dalam catatan terpisah. Kumpulan dari seluruh perkiraan disebut buku besar atau ledger. Cara menentukan debit atau kredit. Golongan perkiraannya ada 5. Harta apabila bertambah, ada di kolom debit. Apabila berkurang, terdapat di kolom kredit. Untuk golongan perkiraan utang, apabila bertambah, ada di kolom kredit. Jika berkurang, di kolom debit. Golongan perkiraan modal, jika bertambah, ada di kolom kredit. Jika berkurang, ada di kolom debit. Pendapatan, jika bertambah, ada di kolom kredit. Dan jika berkurang, ada di kolom debit. Terakhir, untuk golongan perkiraan beban, jika bertambah, ada di kolom debit. Dan jika berkurang, ada di kolom kredit. Nomor perkiraan. Nomor perkiraan berguna untuk mengelompokkan perkiraan-perkiraan dan sebagai kode agar mudah mencarinya. Nomor perkiraan yang paling banyak dipakai adalah sistem nomor ratusan. Perkiraan dibagi atas 5 golongan. Yang tadi, yang dari akun harta sampai dengan akun beban. Selanjutnya ada aktiva, yaitu nomor 100 sampai 199. Untuk akun kewajiban nomornya 200 sampai 299. Untuk perkiraan modal bernomor 300 sampai 399.
Untuk perkiraan pendapatan bernomor 400 sampai 499 dan untuk perkiraan beban bernomor 500 sampai 599. Selanjutnya ada harta atau aktiva atau yang disebut aset. Harta lancar atau disebut current asset. Nomor 100 untuk harta lancarnya kas. 101 surat-surat berharga. 102 piutang dagang. 103 wesel tagih. 104 perlengkapan. 105 sewa dibayar di muka. 106 asuransi dibayar di muka. 107 asuransi dibayar di muka. 108 persediaan barang dagangan. Dan yang kelewat tadi adalah 107 untuk iklan dibayar di muka. Ini adalah nomor akun untuk harta lancar. Jika nanti membuat jurnal umum sampai dengan laporan keuangan. Untuk harta atau aktiva tidak berwujud. Nomor akunnya 130 untuk hak paten, 131 hak cipta, 132 franchise, dan 133 goodwill. Untuk perkiraan kewajiban, ada kewajiban lancar atau current liabilities. Nomor akun 200 untuk utang dagang, 201 wesel bayar, 202 utang pajak, 203 utang gaji, 204 utang bunga, 205 utang sewa, 206 utang listrik, 207 utang iklan, 208 untuk utang pajak penghasilan. Sedangkan kewajiban jangka panjang atau long term liabilities untuk nomor akun 220 utang hipotek, 221 utang obligasi, 222 utang sewa guna usaha, 223 utang jangka panjang. Dan untuk perkiraan atau akun modal disebut dengan capital. Nah, ini jika bentuk perusahaannya bukan PT, perseroan terbatas, maka 300 untuk akun modal, 301 untuk thriving atau drawing. Jika bentuk perusahaannya PT, 300 untuk modal saham, 301 laba ditahan, 302 untuk dividen. Dan untuk akun atau perkiraan pendapatan disebut revenue. Nomor akun 400 untuk penjualan, 401 pendapatan biasa, 402 pendapatan sewa, 403 pendapatan bunga, dan 404 untuk pendapatan dividen. Terakhir untuk beban atau expense. Nomor akun 500 beban gaji, 501 beban sewa, 502 beban asuransi, 503 beban perlengkapan, 504 beban penunjang, 505 beban iklan, dan 506 beban penyusutan. Kita akan masuk kepada contoh supaya kalian lebih mengerti. Contohnya, perusahaan jasa N bersaudara didirikan pada tanggal 1 Januari 1999 oleh Tuan Nici dengan transaksi sebagai berikut. 1 Januari, Tuan Nici memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Maka jurnalnya kas pada modal nih akunnya nih. Nah, pengaruh karena dia menaruh uangnya di bank, maka pengaruh akunnya kasnya bertambah. Letakannya di kolom debit, debit D. Jumlah uang yang ditaruh di kolom debit sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk akun kreditnya adalah modal karena modalnya
tadi sudah bertambah untuk memulai usaha. Modal bertambah, tetapi akunnya letakkan di kredit dengan nominalnya sama, yaitu 50 juta rupiah. Nomor 2, 3 Januari dibeli sebuah kendaraan seharga 40 juta rupiah, dibayarnya tunai 20 juta rupiah, dan sisanya dibayar kemudian. Maka di pembahasannya adalah kendaraannya bertambah. Kalau kendaraan bertambah, berarti letakkan akunnya di debit. Seharga 40 juta rupiah. Yang sudah dibayar 20 juta rupiah, uangnya berkurang. Maka akunnya berkurang, minus. Letakkan akunnya di kredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, karena tadi baru bayar 20, sementara beli kendaraan 40, maka masih mempunyai utang sebesar 20 juta rupiah. Utang ini bertambah. Letakkan akun di kredit. Nilainya adalah 20 juta rupiah. Lanjut ke nomor 3, 4 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 100.000 rupiah. Pembahasannya, beban sewa pengaruh akunnya bertambah. Kalau bertambah letakkan di akun debit sebesar 100.000 rupiah. Kas, kenapa kas? Karena mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti kasnya di kredit. Maka pengaruh akunnya minus sebesar 100.000 rupiah. Lalu di tanggal 10 di tanggal 5 dibayar pemasangan biaya iklan untuk 3 bulan sebesar 150.000 rupiah. Akunnya adalah beban iklan, akunnya bertambah, letakkan di kolom debit sebesar 150.000 rupiah, dan karena mengeluarkan uang untuk beban iklan, maka pengaruh akunnya adalah minus atau dikurang. Letakkan akunnya di kolom kredit sebesar 150.000 rupiah. Di tanggal 6 dibeli peralatan kantor secara kredit dari PD Senang Hati sebesar 400.000 rupiah. Maka akunnya peralatan kantor bertambah, letakkan di kolom debit sebesar 400.000 rupiah. Dan kasnya berkurang, letakkan akunnya di kolom kredit sebesar 400.000 rupiah. Lalu di tanggal 7 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 250.000. Akunnya adalah beban asuransi. Beban asuransi ini pengaruh akunnya bertambah, maka letakkan akun di kolom debit sebesar 250.000 rupiah. Lalu kasnya berkurang. Letakkan akun di kolom kredit sebesar 250.000 rupiah. Di tanggal 8 diterima pendapatan sebagai hasil operasi taksi sebesar 400.000 rupiah. Di tanggal 8. Di tanggal 8 ini kasnya bertambah. Letakkan akun di kolom debit sebesar 400.000 rupiah. Dan pendapatannya bertambah. Letakkan di kolom akun kredit sebesar 400.000 rupiah. Kemudian di tanggal 9 dibayar bensin dan oli untuk keperluan taksi sebesar 100.000 rupiah. Akunnya adalah piutang. Piutang adalah kolomnya di kolom debitnya bertambah pengaruh akunnya. Maka letakkan akunnya di kolom debit sebesar 200.000 rupiah. Dan akun yang dikredit adalah pendapatan. Pengaruh akunnya adalah minus sebesar 200.000 rupiah.
Tanggal 11. Tanggal 10 disewakan taksi selama 4 hari kepada toko kenangan. Akan dibayarkan 1 minggu kemudian, jadi disewa 4 hari, tapi bayarnya nanti 1 minggu kemudian setelah taksinya disewakan. Maka di sini pembahasannya adalah piutang. Tanggal 10, di tanggal 10 nih, piutang. Piutangnya pengaruh akunnya bertambah. Letakkan akun di kolom debit dan untuk pendapatannya berkurang. Letakkan akun di kolom kredit sebesar Rp200.000. Lalu tanggal 11 dibayar cicilan kepada PD Senang sebesar Rp100.000. Maka pembahasannya utang. Utang adalah letakkan akunnya di kolom debit. Pengaruh akunnya berkurang. Minus. Sebesar Rp100.000. Dan di kolom kredit ada kas. Kasnya berkurang karena mengeluarkan uang sebesar Rp100.000. Di tanggal 12 diambil dari uang kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp150.000. Maka pembahasannya prep atau uang pribadi, pengaruh akunnya bertambah. Terdapat di kolom debit dan nilainya Rp150.000. Sedangkan di kolom kredit ada kas, pengaruh akunnya berkurang sebesar Rp150.000. Dan di transaksi terakhir di tanggal 13 Januari dibayar biaya supir sebesar Rp250.000. Maka beban sopir untuk pengaruh akunnya adalah bertambah dan letakkan akunnya di debit sebesar Rp250.000. Sedangkan kas uangnya berkurang, itu pengaruh akunnya adalah minus. Letakkanlah akunnya di kolom kredit sebesar Rp250.000. Ini adalah pembahasan mengenai nomor perkiraan dan cara menentukan debit dan kredit. Untuk materi ini sudah selesai. Nanti kita akan melakukan Zoom meeting supaya lebih paham tentang materi ini di hari Kamis tanggal 5 November 2020. Cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.